Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang teman-teman semuanya di serial mengenal ilmu keislaman ini. Video kedua kita akan membahas mengenai ilmu fikih. Kita akan mengenal apa itu ilmu fikih. Sebelumnya kita sudah membahas ilmu akidah, dan sekarang kita akan lanjut mengenal ilmu fikih. Apa saja pembahasan yang akan dibahas di dalam video kita kali ini? Pertama, pengertian ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Kemudian, pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih ini membahas apa saja? Kemudian yang ketiga, manfaat ilmu fikih. Apa yang bisa kita dapat dari mempelajari ilmu fikih? Kemudian yang keempat, sumber ilmu fikih. Sumbernya apa saja? Kemudian yang kelima, hukum mempelajari fikih. Apakah fardu ain, fardu kifayah, sunnah, atau mubah? Kemudian yang keenam, hukum dalam fikih. Apa saja yang ada di dalam fikih dari hukum-hukum? Kemudian yang ketujuh, mengenal ulama 4 mazhab. Kemudian yang kedelapan, perbedaan pendapat. Permasalahan mengenai perbedaan pendapat. Kemudian yang ke-9, sebab perbedaan pendapat. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di dalam fikih. Kemudian yang ke-10, permasalahan bermadzhab. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Fikih secara bahasa dari kata al-fiqhu, yang artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Ini secara bahasa, pengertian fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, ilmu fikih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berupa amalan dengan dalil yang terperinci. Pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat, maka ilmu fikih tidak berkaitan dengan hukum-hukum selain hukum syariat, selain hukum agama. Kemudian berupa amalan, maka yang bukan berupa amalan seperti keyakinan tidak bisa disebut dengan fikih, akan tetapi akidah. Kemudian dengan dalil yang terperinci. Adapun ilmu berkaitan dengan dalil-dalil yang global, bukan terperinci, maka disebut ilmu usul fikih. Oke, kita lanjut pembahasan ilmu fikih. Apa saja yang akan dibahas di dalam ilmu fikih? Pertama, ilmu fikih membahas tentang amal perbuatan mukallaf, yaitu orang yang dibebani syariat yang berkaitan dengan hukum. Jadi pembahasan ilmu fikih itu berkaitan dengan amal perbuatan seseorang yang sudah dibebani hukum syariat yang berkaitan dengan hukum, apakah itu halal, haram, mubah, dan sebagainya. Kemudian pembahasan fikih dibagi menjadi 6. Ada ibadah seperti sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kemudian ada muamalah. Muamalah seperti jual beli dan sebagainya. Usroh adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, pernikahan, perceraian, nafkah. Kemudian yang keempat, jinayat, hukum. Kemudian makanan, apakah halal atau haram suatu makanan, apa saja makanan yang halal dan haram. Kemudian hudud, seperti hukum-hukum dalam Islam seperti potong tangan, rajam, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat ilmu fikih. Manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari ilmu fikih. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Karena salah satu yang Allah perintahkan adalah mempelajari ilmu agama agar kita bisa mengamalkannya dengan baik. Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Itu sekaligus Allah memerintahkan kita untuk mempelajari hukum-hukum mengenai sholat,
zakat, dan puasa. Kemudian yang kedua, beribadah dengan benar. Ketika kita sudah mempelajari ilmu fikih, salat kita, kemudian puasa kita, ibadah kita yang lainnya akan benar karena kita sudah mengetahui ilmunya. Berbeda dengan mereka yang melakukan salat, puasa, dan sebagainya dari ibadah-ibadah akan tetapi asal-asalan tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan sesama manusia dengan baik. Ini di pembahasan fikih muamalah. Kita akan bisa bermuamalah, bergaul dengan orang lain, sesama manusia dengan baik ketika kita sudah mengetahui ilmunya. Kemudian yang keempat, diberikan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan fikih agama, hukum-hukum agama. Atau dalam tafsiran lain, penjelasan ulama lain mengatakan yufaqihu fiddin ay yufahimuhu ad-din, maka akan Allah fahamkan seseorang tersebut agama. Dan salah satu tanda seseorang itu sudah memahami agama, dia memahami ilmu fikih karena dia termasuk ilmu agama. Kemudian yang kelima, menjauhi hal-hal yang haram karena kita sudah mengetahui hukumnya. Misalkan di bab makanan, hukum fikih menjelaskan makanan ini haram, ini halal. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa yang ini haram, yang ini halal, maka kita bisa berhati-hati, kita bisa menjauhi yang haram dan kita makan atau ambil yang halal. Kemudian yang keenam, diterimanya amal ibadah karena kita sudah mengetahui ilmunya. Ketika sudah mengetahui ilmunya, kemudian diikuti dengan niat yang baik, yang benar, dengan mengharap ridha Allah, tidak dengan niat yang lain, insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Kemudian sumber ilmu fikih. Apa saja sumber ilmu fikih? Jadi misalkan ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu hukum tersebut diambil dari mana? Semua itu bersumber dari 4 sumber ilmu fikih ini yang paling utama, karena ada nanti beberapa sumber lain, akan tetapi yang utama ada 4. Pertama, Al-Quran. Dia adalah firman Allah yang Allah turunkan dan tidak ada satupun huruf yang salah. Semuanya benar dan dari sisi Allah, sehingga wajib jadikan undang-undang bagi kita, wajib dijadikan dasar dan pedoman dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu apa sih? As-Sunnah itu hadis. Jadi sinonim kata hadis salah satunya adalah As-Sunnah. Setelah Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah, karena As-Sunnah atau hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya. Dan salah satu cara kita mentaati Rasulnya adalah dengan mengikuti sabdanya, karena beliaulah Al-Quran diturunkan kepada beliau, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan maka beliaulah yang paling paham mengenai Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama kaum muslimin. Tidak ada satupun dari mereka yang menyalahi atau tidak menyepakatinya. Semua bersepakat atas suatu hukum. Misalkan salat hukumnya wajib, tidak ada satupun yang mengatakan salat 5 waktu ini hukumnya sunnah. Maka ini suatu kesepakatan, dan barang siapa yang menyalahi kesepakatan maka dia sudah sesat. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma' yang sudah disepakati, hukum yang sudah disepakati oleh ulama kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah analogi. Maksudnya adalah misalkan di suatu hukum kemudian ada perkara lain atau permasalahan lain yang mirip
dengan permasalahan yang sudah jelas di dalam Islam. Nah, yang sama ini kita analogikan, kita samakan dengan sesuatu yang sudah jelas di dalam Islam. Misalkan Nabi SAW pernah bersabda bahwa zakat itu dengan gandum. Nah, kemudian di Indonesia misalkan makanan pokoknya bukan gandum, akan tetapi beras. Maka beras ini dikiaskan dengan gandum, maka zakat di Indonesia menggunakan beras bukan gandum, karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Seperti itu. Jadi menyamakan suatu perkara atau suatu permasalahan yang sama dengan sesuatu yang sudah jelas, itu disebut qiyas. Jadi ada 4 sumber ilmu fikih: Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian hukum mempelajari fikih. Apa hukum kita mempelajari ilmu fikih? Yang pertama, fardhu ain. Mempelajari hukum fikih yang sering dilakukan dan wajib kepada setiap mukallaf seperti bersuci, salat, puasa, dan lain-lain. Ini hukumnya fardhu ain. Seluruh kaum muslimin wajib mempelajari hukum-hukumnya. Wajib mempelajari fikih yang berkaitan dan berkenaan dengan hal tersebut: bersuci, salat, puasa, dan sebagainya. Kemudian ada yang fardhu kifayah. Tidak semua orang diwajibkan untuk mempelajarinya. Hanya beberapa saja yang diwajibkan, yaitu mempelajari seluruh permasalahan fikih dan rinciannya. Ini diwajibkan karena bisa jadi nanti ada suatu pertanyaan kepada seseorang yang wajib mempelajari yang fardhu kifayah ini, sehingga bisa memberikan jawaban. Siapa itu yang diwajibkan mempelajari seluruh permasalahan fikih dan rinciannya? Mereka adalah para ulama. Adapun kaum muslimin secara umum hanya dibebankan atau hanya diwajibkan mempelajari yang fardhu ain saja. Kemudian hukum dalam ilmu fikih, ada 5 hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fikih. Yang pertama, wajib atau fardhu, yaitu sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan diancam dosa. Maksudnya, jika kita melakukan sesuatu kewajiban yang Allah perintahkan, misalkan salat subuh, maka insyaallah kita akan mendapat pahala. Allah janjikan kita mendapatkan pahala jika kita lakukan salat tersebut dengan benar. Dan jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan ancaman berupa dosa, siksaan di neraka. Kemudian yang kedua, sunnah atau mustahab. Ya, ini adalah sinonimnya ya. Mustahab itu sinonim dari kata sunnah. Ini berbeda dengan tadi sunnah sinonim kata hadis. Adapun sunnah di sini maksudnya sesuatu yang disunahkan gitu, tidak wajib gitu. Atau sinonimnya mustahab, yaitu sesuatu yang dilakukan mendapat pahala. Maksudnya jika kita melakukan sesuatu yang Allah sunnahkan, maka itu kita insyaallah akan mendapatkan pahala. Allah janjikan atau Allah kabarkan pahala seseorang yang melakukannya. Dan jika tidak dilakukan, tidak Allah ancam dengan dosa. Tidak mendapat dosa maksudnya tidak Allah ancam dengan suatu siksaan. Kemudian yang ketiga, mubah atau halal adalah sesuatu yang dikerjakan dan jika ditinggalkan tidak mengapa. Kita lakukan ataupun kita tinggalkan tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala. Akan tetapi jika kita niatkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal tersebut untuk kebaikan dan untuk ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Misalkan kita makan, minum, ini sesuatu yang mubah, tidak ada hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada halal haramnya. Maksudnya makan itu haram, tidak. Makan itu harus atau wajib, tidak. Itu hal yang mubah. Nah, jika kita niatkan apa yang kita makan ini agar memberikan energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik, insya Allah yang seperti ini akan mendapatkan pahala.
Kemudian yang keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan mendapat pahala, insya Allah mendapat pahala, dan jika dilakukan tidak mendapat dosa. Jadi lebih baik untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Itu adalah makruh. Kemudian yang terakhir adalah haram. Haram adalah jika dilakukan mendapat ancaman dosa. Seorang yang melakukan sesuatu yang haram, Allah ancam dengan suatu siksaan atau dosa, dan jika ditinggalkan insya Allah mendapatkan pahala. Misalkan khamr, jika kita minum, maka kita mendapatkan ancaman dosa dari Allah Ta'ala, dan jika ditinggalkan insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi kita tinggalkan sesuatu yang haram dengan niat untuk beribadah, dengan niat karena Allah. Jika kita tinggalkan karena kita tidak suka, yaitu tidak akan mendapatkan pahala. Bukan karena niatnya bukan karena Allah, yaitu tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian mengenal ulama 4 mazhab. Di dalam fikih sudah sangat masyhur, terkenal, ada 4 ulama mazhab yang diikuti pendapatnya atau mazhabnya sampai sekarang. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Beliau lahir tahun 80 Hijriyah dan wafat pada tahun 148 Hijriyah. Beliau adalah ulama mazhab yang paling pertama di dalam fikih Islam. Kemudian yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, beliau lahir tahun 93 Hijriyah dan wafat pada tahun 179 Hijriyah. Nah, sebelumnya Imam Abu Hanifah ini sekarang pendapatnya banyak diikuti di Asia Tengah, seperti di India, kemudian di Pakistan, kemudian di Bangladesh, Turki, dan sekitar negara-negara tersebut. Kemudian Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriyah dan wafat tahun 179 Hijriyah, mazhabnya saat ini diikuti di negara-negara Afrika seperti di Sudan, Mauritania, dan sebagainya. Imam Malik bin Anas, beliau digelari dengan Imam Darul Hijrah karena beliau tinggal di Madinah. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau di Kufah kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga Imam Muhammad Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yang mazhabnya diikuti di Indonesia. Beliau lahir tahun 150 Hijriyah dan wafat tahun 204 Hijriyah. Imam Asy-Syafi'i ini beliau adalah murid dari Imam Malik bin Anas dan juga murid dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau ini keilmuannya Masya Allah, keilmuannya tersambung kepada 2 imam mazhab sebelumnya. Imam Syafi'i mazhabnya saat ini banyak diikuti di Yaman, kemudian di Asia Selatan, di Indonesia, kemudian di Thailand, Malaysia, Filipina dan sekitarnya, dan juga di Yordan kalau tidak salah, ya, di Mesir juga. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang terakhir. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi tersambung langsung ya keilmuan 4 ulama mazhab ini, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, keduanya bersambung kepada atau keilmuan keduanya diturunkan kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i keilmuannya diturunkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun
lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal ini mazhabnya saat ini sangat banyak diikutinya di negeri dekat Saudi Arabia, di Saudi Arabia, kemudian di Kuwait dan sekitarnya. Adapun di selain negara-negara ini sedikit yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin di Irak ada ya, di Irak, akan tetapi tidak sebanyak di Saudi Arabia. Kemudian permasalahan perbedaan pendapat. Ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Pertama, perbedaan pendapat dalam fikih adalah hal yang pasti. Jadi tidak bisa dihindari. Hal yang pasti karena ada sumber fikih. Pasti ada ya, yang pasti ada karena sumber fikih membuka peluang adanya perbedaan pendapat. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, semuanya memberikan peluang untuk berbeda pendapat. Sehingga jika kita berbeda pendapat dalam fikih, tentu yang cabang-cabangnya bukan pokok-pokoknya seperti kalau ijma tidak memberikan peluang untuk berbeda pendapat ya, selain ijma gitu. Itu memberi peluang perbedaan pendapat. Tapi di cabang-cabang fikih, bukan di pokok-pokoknya seperti apakah sholat wajib atau tidak, ini tidak dibahas di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat pada cabang agama Islam tidak akan memecah belah umat. Tidak akan memecah belah umat. Yang memecah belah umat bukan mazhab fikih, bukan perbedaan pendapat, akan tetapi hati mereka yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat bukan karena adanya pertentangan antara dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak akan ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang sahih, pertentangan itu tidak akan ada. Tapi karena keilmuan para ulama yang berbeda, daya nalar mereka berbeda-beda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula. Kemudian sebab perbedaan pendapat, yang pertama perbedaan makna lafaz bahasa Arab. Jadi misalkan ada suatu kata atau kalimat di dalam bahasa Arab dipahami oleh ulama A seperti ini dan ulama B seperti ini, berbeda. Itu yang menyebabkan perbedaan, salah satu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, perbedaan riwayat hadis. Misalkan ulama satu mengambil riwayat A, kemudian ulama dua mengambil riwayat B, dan ulama yang ketiga menggabungkan ada antara riwayat A dan riwayat B. Kemudian yang ketiga, perbedaan sumber fikih Islam. Jadi selain ada 4 tadi yang pokok, jadi ada sumber fikih Islam yang lain yang menjadi cabang sumber fikih Islam. Kemudian yang keempat, perbedaan kaidah usul fikih yang digunakan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, ada tarjih antara dalil, memilih antara dalil-dalil. Kemudian permasalahan bermazhab. Ada banyak ya permasalahan bermazhab yang kita temui gitu. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, bermazhab dengan salah satu dari 4 mazhab atau tidak. Bagi kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai orang awam, lebih baik untuk bermazhab, memilih salah satu dari 4 mazhab. Karena mereka ulama yang sudah diakui keilmuannya. Berbeda dengan kita, ketika kita ingin menentukan suatu hukum langsung dari dalil, kita tidak akan mampu, berbeda dengan mereka. Kemudian yang kedua, alasan lebih baik bermazhab. Kenapa lebih baik bermazhab daripada mentarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat gitu? Karena sudah
diakui dan banyak ulama yang bermazhab. Ya, selain ulama 4 mazhab tadi, banyak ulama yang memilih salah satu dari 4 mazhab tadi. Itu menjadi alasan bahwa lebih baik bermazhab daripada kita memilih pendapat yang lebih baik menurut kita gitu. Kemudian yang ketiga, mazhab yang seharusnya diikuti. Mazhab apa yang seharusnya kita ikuti? Yang pertama tentu mazhab yang berkembang di negara kita. Mazhab yang berkembang dan tersebar yang ada di negara yang kita ditinggali. Misalkan yang negara yang kita tinggali maksudnya. Misalkan di Indonesia mazhabnya fikih Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya kita pelajari dan amalkan mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, hukum meninggalkan sebagian pendapat mazhab yang diikuti. Misalkan jika kita tidak sreg dengan pendapat kunut subuh dalam fikih Syafi'i, tapi kita ingin tetap bermazhab Syafi'i, itu tidak mengapa jika kita meninggalkan sebagian pendapat mazhab yang kita ikuti. Kemudian yang kelima, orang yang bermazhab belum tentu fanatik. Orang yang bermazhab belum tentu fanatik. Bisa jadi mereka yang tidak bermazhab lebih fanatik daripada orang yang bermazhab. Kemudian rekomendasi buku fikih. Jadi dalam mempelajari fikih atau ingin membaca buku fikih, jika kita ingin membaca buku fikih, ini ada 3 buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Yang pertama, ini Fikih Islam Lengkap, penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i, karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugo. Kemudian di sini ada Al-Fiqhul Islami, Fikih Islam, karya Haji Sulaiman Rashid. Kemudian yang ketiga ada Al-Fiqhul Islami, sama juga Fikih Islam Lengkap, akan tapi ini karya Dr. Andes Haji Muhammad Rifai. 3 buku ini sangat bagus untuk kita baca dan juga bisa menjadi pegangan kita dalam beribadah insyaallah. Sekian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.